agama lain. Biarlah pakai Tuhannya orang Kristen sendiri. Betul, setuju Pak. Tapi orang Kristen ya udah dibodohin, tapi ya mau aja gitu. Karena udah bertahun-tahun kan dibodohin terus, gitu. Betul itu Pak. Hmm. Soalnya begitu juga orang Muslim aja nggak mau pakai Yesus kan? Oh enggak lah, oh enggak Bang. Oh enggak lah. Apalagi mau pakai Bapa, mungkin Bapa masih bisa masuk di akal, karena Bapa kan yang memang ada di Injil kan. Istilah-istilah Islam itu enggak ada caplok-caplok. Yang ada di Kristen enggak boleh Pak. Iya, makanya sebenarnya orang Kristen harus sadar hukum. Tapi kalau dia itu maunya berantem, maunya lapor-lapor, maunya begitu aja saya lihat. Ya justru ini loh LAI ini loh Pak. Karena soalnya kalau LAI nggak memakai istilah-istilah Islam mungkin nggak laku kali jualannya Pak. Enggak, udah kok, udah diganti kok itu. Kan ada Alkitab ini ILT ke apa itu kan. Jadi nggak pakai kata Allah lagi. Cuma banyak orang Kristen nggak mau, karena mereka tuh ya nggak tahu, periuk mereka kali hilang kali nanti. Karena sekarang udah bukan kebenaran yang dicari, tapi udah uang-uang. Ya yang penting imani saja, lancar perpuluhan gitu. Nah itulah, nanti kalau disinggung itu mereka mengatakan ya begini, begitu. Tapi kalau saya Kristen kan, saya sih masa bodoh aja. Yang penting saya memakai dalilnya, pakai Alkitab, gitu aja. Begitu ya. Tapi itu yang membuat Luga kemarin marah besar kalau Anda mengatakan Yesus itu pip-pip. Emosi dia. Iya, tapi memang juga sebenarnya katanya ada undang-undang ITE-nya kan. Tapi ya mau bagaimana, ya kenyataannya begitu, karena dia kan nggak ngerti sejarah. Begitu. Banyak Kristen-Kristen ya udah dicaplokin pendeta gitu, ya harus ngikut-ikut aja, nggak boleh bantah. Nanti ada ruangan khusus katanya, tapi ya sangat minim gitu. Tapi kalau diskusi itu Pak nggak boleh orang lapor melapor. Makanya kalau diskusi itu, kalau saya jadi moderator, kalau orangnya sudah brutal saya kick aja daripada kita ribut. Itu aja sih. Ini saya lihat lagi ribut di grup sebelah sama si Bunda Nur kan. Nah, itu siapa itu? Si itu nggak bagus. Sebenarnya kalau ada begitu hostnya harus kick aja. Kayak tadi ini ada yang ingin ribut, saya kick aja, ngapain coba. Mending kita santai gitu loh daripada berisik begitu. Iya betul. Soalnya kan yang benar kan yang maha kuasa tentu kan. Kita ini muslim gitu loh Bang, kita ini muslim, silakan aja kau menuhankan siapa. Mari diskusi baik-baik saja gitu loh. Kita juga sama, kita juga Kristen, tapi mereka nggak mau kalau kita dibilang Kristen. Karena apa? Kristen kan itu sebenarnya kan universal, ya kan? Untuk semua yang mau baca, mau mengimani. Tapi mereka udah mengecap itu. Gitu. Tapi mereka ini juga berbeda denom sih Pak. Mereka sesama mereka aja sendiri ribut. Ya itulah makanya saya menjelaskan. Sebenarnya kami tuh udah nggak mau menjelaskan lagi. Karena apa? Buat kami Kristen-Kristen ini udah pada bebal. Jadi memang udah siap untuk kalau di ajaran Kristen tuh untuk jadi apa namanya? Lanjutin dulu, aku ada telepon, lanjutin dulu bentar. Bos. Iya. Iya Bang. Ya. Oh, iya. Saya tambahin sedikit mungkin. Tadi masalah apa? Kenapa sampai banyak istilah-istilah Islam masuk ke dalam Bible? Sebenarnya ini kan bagian dari konseptual dari C1 sampai C6 itu. Jadi ini bagian dari misionari, satu program misionari. Jadi sebenarnya secara umum kita nggak bisa salahkan sebenarnya teman-teman dari 11 secara umum atau teman-teman Kristen, karena ini mutlak kesalahan LAI memasukkan istilah Islam di situ, karena memang muaranya kan memang untuk program misionari itu. Kalau kita tarik sejarah dari 3G atau 3G itu Glory Gospel kan memang dari situ tuh. Coba silakan dibaca sejarahnya. Jadi tidak bisa disalahkan juga secara umum teman-teman Kristen, karena orang-orang Kristen kenapa? Karena memang sudah bagian dari misionaris gitu loh. Silakan dipelajari juga itu konsep C1 sampai C6. Mungkin udah tahu semua itu. Kan program misionaris.
Kalau God ini, God Muslim atau Kristen? Oh, saya Muslim, Pak. Saya mualaf. Oh iya, jadi kalau saya menjelaskan bahwa di lembaga Alkitab itu kan sebagian besar dulu itu orang Muslim. Jadi saya juga nggak bisa menyalahkan juga lembaga Alkitab. Sampai sekarang pun di lembaga Alkitab itu banyak orang Muslim. Penterjemah Alkitab itu banyak orang Muslim. Iya, tapi kalau saya pelajari Bang itu masalah God Your Gospel dengan konsep C1 C6 itu tidak melibatkan orang Muslim, Bang. Dasar sejarahnya. Makanya di sini, ya makanya di sini saya hadir agar supaya memberikan pelajaran buat Kristen-Kristen juga. Jangan terpaku dengan teks, dengan buku itu. Kita harus belajar sejarah juga, ya kan? Sejarahnya kekristenan. Kayak saya tanya kan dari mana disebutkan ada Yesus gitu kan? Lalu saya tanyakan juga di sini kan. Dulu saya pernah dengan seorang pendeta, saya tanya, sebelum ada Yesus di Indonesia sudah ada Isa Al-Masih. Bagaimana dia tetap ngotot? Tidak, karena banyak orang pendeta-pendeta ya sekolah teologinya macam-macam kan, dan rata-rata mereka nggak mengerti tentang sejarah gitu. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau di sini juga kalau ada yang Kristen, mulai sekarang stop sajalah. Pakai aja doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga. Yesus nggak ada di sorga. Di mana ayatnya, ya kan? Bagi yang oten-oten, yang Kristen, sederhana saja, nggak usah yang ribet-ribet. Sorga udah dekat, ya kan? Kiamat udah mau dekat kalau menurut Injil. Kira begitu. Oke, saya sapa dulu nih Nono. Selamat malam, agama apa? Selamat malam. Ya, saya Katolik. Oke, Rere, selamat malam, agama apa? Rere. Oke. Bang Nono mungkin menanggapi itu pernyataan Pak Kembuan. Pak Kembuan ini agama Muslim? Kristen. Kristen. 100%. Anda Kristen apa ya? Saya Katolik, Pak. 100% Katolik kah? Iya, 100% Katolik. Saya bukan mualaf, bukan apa. Dari lahir memang saya seorang Katolik. Boleh saya bertanya atau Anda yang mau bertanya? Ya boleh bertanya, Pak. Saya ya coba Dulu saya waktu kecil agamanya Katolik dan sekolahnya Katolik. Kami di sekolah itu cuma dikasih ajarin atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu yang kami diajar. Karena di Katolik kan nggak boleh pegang Alkitab pada waktu masih kecil ya. Dan kami hanya mengimani bahwa kita ini punya Bapa. Bapa itu adalah pencipta langit dan bumi. Oke, dan Roh Kudus itu yang mengirim ke saya ke dunia ini melalui perantaran dari ibu saya kan dan bapak saya gitu. Tapi kalau sejarah nunutnya itu kan roh itu turun kepada si Bapa, tapi dibilang sekarang Yesus. Ya gitu. Jadi kami tuh turun kepada si Bapa maksudnya gimana, Pak? Nama Tuhan di Kristen yang sebenarnya itu ada dua. YHWH itu di perjanjian lama, YHWH ya kan, nama itu untuk orang Israel ya, nabi-nabi itu kan, dan untuk Bapa nggak ada itu Yesus karena Yesus itu nama dari bumi bukan dari sorga kan. Ya, Roh Kudus. Saya pikir Bapak masa sekolah di Katolik sampai kelas berapa, Pak? Saya sampai SMP. SMP, ya. Ya. Kalau Bapak sampai SMP, artinya kan kalau di Katolik itu, Pak, ada jenjang proses Berisik, kenapa berisik, Pak? Si Rasmi. yang lain di-mute dulu lah. Ya, kita mau bicara. Artinya begini, dalam agama Katolik, untuk menjadi seorang Katolik itu memang tidak mudah, Pak. Ya, tidak mudah. Dan tidak gampang, ada prosesnya. Artinya di sana ada pengajaran, pendalaman iman, lalu ada proses yang memang
secara liturgis Katolik itu harus dilalui. Sejak SD misalnya kelas 4 dan atau kelas 5 itu dia di Sambut Baru, artinya ketika dia sudah diperbandingkan sejak kecil ya kalau di internal Katolik. Kemudian setelah terima komuni pertama atau Sambut Baru itu, kemudian ada jenjang berikutnya lagi, ada sakramen krisma atau penguatan. Jadi kemudian ketika misalnya orang sudah beranjak dewasa, misalnya dia mau menikah, sebelum menikah ada kursus pernikahan dan lain sebagainya. Jadi tidak semudah yang dibayangkan orang untuk masuk Katolik. Memang berat aturannya, tapi ya memang karena kami orang Katolik ya memang menganggap itu hal yang memang harus kami lalui, jadi tidak jadi masalah. Nah, ketika Bapak bilang bahwa dalam perjanjian lama itu Tuhan hanya dua, yaitu Yahweh menurut orang Israel dan Bapa dalam perjanjian, dalam Injil ya, gitu Pak ya. Halo Pak Pembuan. Pak Gembuan. Iya betul, saya buka mute saya kan. Jadi begini, Alkitab kita ini dari zaman bahula udah salah penerjemahan, ya kan, dalam sejarahnya. Lihat aja di Indonesia kan, kok Alkitab orang Kristen masuk agamanya Tuhan orang lain kan? Anda setuju nggak itu? Saya tidak setuju Tuhan. Maksudnya agama Kristen Tuhan orang lain. Itu Allah, Anda kan masih percaya Allah Bapa, Allah Putra kan? Oh iya, kami punya konsep Trinitas Pak. Konsep iman kami mengakui ada Trinitas ya, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, bukan Allah kan? Nggak ada kali Katolik Allah waktu itu. Tapi sekarang kan kok di Katolik udah pakai Allah, udah pakai Bunda Maria. Sebenarnya nggak jadi masalah kalau Bunda Maria, tapi kalau dengan Allah, kita kan orang Kristen berarti mencuri Tuhannya orang lain. Oh, sedangkan ajaran Kristen nggak boleh itu. Tidak ada larangan untuk penggunaan kata Allah Pak. Lalu Alkitab yang kita pakai sekarang itu adalah Alkitab yang melalui pengesahan oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, dan itu saya pikir itu tidak jadi soal ya, penyebutan nama Allah. Oke, saya akan balas kalau bisa tangkap itu Pak. Itu kan semua kan Tuhan bilang kan, kalau orang Kristen yang benar kan, Tuhan akan menyelamatkan kamu, Bapa akan menyelamatkan kamu, bukan agama yang menyelamatkan saya. Ya kan? Nah, agama tidak bisa menyelamatkan orang Kristen, tapi Bapa kami yang di sorga. Sekarang saya bertanya ke Bapak, kan Matius 6 ayat 9 berkata, ya kan, kalau berdoa begini, Bapa kami yang di sorga. Nah, berarti Yesus tidak ada di sorga, Yahweh tidak ada di sorga. Dan dikatakan apa? Kuduskanlah namamu, kuduskanlah si Bapa itu, ya kan? Bukan bapak-bapak di rumah ya, di kantor gitu. Kenapa orang Kristen sampai detik ini nggak mau berubah? Dia harus mendengar kepada organisasi, sinode, Vatikan. Kristen ya sinode ya, bukan Katolik kan, sinode. Karena apa? Kita ini sekarang udah iblis kan bilang dia akan mengaum-ngaum. Nah, Bapak juga akan melepaskan Allah di Alkitab Anda, di ucapan Anda pasti berat kan? Saya pun dulu begitu, apalagi melepaskan Yesus. Sorga itu hanya satu Pak, Tuhannya cuma satu, yaitu Bapa kami yang ada di dalam sorga. Maaf. Jadi kalau saya pikir begini Pak ya, artinya penyebutan soal Allah itu sendiri, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, ya. Artinya konsep Trinitas yang ada dalam Katolik itu Pak tidak dipahami secara harafiah terkait dengan penyebutan nama Allah dan Bapa itu sendiri ya. Jadi Allah itu adalah satu kesatuan. Entar dulu Pak, saya potong sebagai Muslim. Entar dulu Pak Nono, Allah itu siapa? Yang Anda pakai Allah itu siapa? Allah itu ya sumber kehidupan itu sendiri, yang maha pencipta, maha kuasa, maha segalanya, di atas segalanya. Berarti kau sembah dong Tuhannya umat Islam? Loh, bukan. Tuhan umat Islam ya Allah yang diajarkan oleh Muhammad ya beda. Nah, terus Allah yang Anda ambil kata Allah dari mana? Loh, dari
Iya, artinya Dari mana? menyebut Dari nama mana? Ntar dulu, Allah diam dulu. itu- Dari mana? Ya Alkitab lah. Di mana ada kata Allah di Alkitab? Ya, memang kalau berdebat dengan Suma terkait dengan keimanan saya sebagai seorang Katolik, ya memang selalu Ya dipertanyakan. makanya hentikan pakai itu, masuk pakai Mbon, hentikan pakai itu. Jadilah Kristen yang punya jati diri gitu loh. Loh, penyebutan nama Allah di dalam Katolik kami itu bukan sekedar Bukan masalah penyebutan, dari mana Anda ambil kata itu sedangkan di Bible nggak ada. Sudah Anda pelajari semua Bible? Sudah. Saya udah bolak-balik original teks Sejauh mana Bible. Anda pelajari Dengerin. Bible itu? Saya udah cari original teksnya yang ada di Yunani, original teksnya yang ada di Hebrew, tidak ada lapas Allah di sana. Original teks nggak ada. Nggak ada. Nggak nemu saya, Bang. Yang ada dalam kekatolikan apa namanya dari Library Katolik Vatikan. Nggak usah banyak ngomong, Bang. Bilang aja nggak ada. Ini abang ini Katolik, kita beritahu ya udah berhenti pakai nama itu, udah. Loh, kenapa Anda suruh saya berhenti? Apa hak Anda gitu loh? Ya terus Anda ambil dari Allah, kata Allah itu dari mana? Apakah dengan saya menyebut nama Allah itu Anda merasa tersinggung dengan agama Anda? Tersinggung dong, Anda menista. Iman Anda itu sudah terlalu Anda mencuri sembahan umat Islam, lu saya gunakan. istilah mencuri. Berarti Ya kan terus kalau begitu, kalau Anda nggak mencuri, diam dulu. apa ya? Kalau Anda nggak mencuri, jangan banyak ngomong. Tunjukkan Anda ngambil dari mana itu. Itu aja jawabannya. Jangan ngeyel. Oke, saya Anda ngambil potong. dari mana? Saya potong aja. Ya silakan. Pak Non, apa namanya Pak Non ini? Kalau bisa Anda bertobat 100%. Tadi kan saya tanya Anda Katolik 100% nggak? Katolik di Amerika, di Eropa nggak pakai Allah, Pak. Itu aja kan. Jadi Anda bukan Katolik 100%, abu-abu, mungkin 50%. Kedua, Yesus juga bukan dari surga, itu nama dari bumi, sesembahan-sesembahan dari Yunani sana dan dari Roma Katolik. Jadi kalau saya minta Bapak total lah kepada Bapak kami yang di sorga. Kalau Bapak nggak total, hari ini Bapak mati langsung masuk neraka, Pak. Itu aja jawaban saya. Terima kasih. Kasih tahu tuh Pak Kembuan, Katolik di Indonesia ini jangan ke Islam-Islaman deh. Jadilah Katolik sebagaimana Katolik itu berasal. Kasih tahu Pak, kasih tahu. Itu tadi saya udah bilang, tadi dia ngaku bahwa dia Katolik 100%, ya kan? Jadi kalau dia masih pakai Allah itu berarti tidak 100%. Dia masih pakai Yesus lagi bukan 100%. Yang 100% itu yang ada di Alkitab. Dalilnya ada, ayatnya ada. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Kerajaannya udah ada di bumi sekarang ini. Ya kamilah yang percaya 100% kepada Bapa kami yang di sorga. Begitu Pak Non. Jadi kita jangan membela agama, lepaskan. Kalau bisa, saya kan Kristen. Kalau bisa Anda nggak usah ke gereja dulu dah. Mendingan baca-baca itu Alkitab, coret. Saya Tiap gereja kata dulu. Enggak, kalau Anda masih ngotot pakai Allah, mendingan dulu ke masjid dulu, belajar di masjid dulu. Saya sangat menganjurkan banget, karena kami kan Kristen 100%. Bagaimana Pak Non, masih mau bangga dengan Allah? Mungkin Anda mesti baca dulu 2 kalimat syahadat. Oke? Itu Pak Kembuan sekalian aja memeluk Islam kalau mau pergunakan kata itu. Iya, saya anjurkan di room-room semua. Kalau mereka mau 100%, 100% lah. Kalau mau abu-abu, mendingan pergi ke langgar, pergi ke masjid, berdoa di sana, ya kan? Jangan nanti tanggung. Di Vatikan itu, sumbernya Katolik di Roma Vatikan sana, tidak ada satupun Romo menyebut kata itu. Nggak ada. Jadi artinya, menurut Pak Kimbuan nih, fakta yang ada, Katolik yang ada di Indonesia beda dengan Katolik yang dari sumbernya Roma Vatikan sana. Betul, 100%. Jadi Pak Non masuk aja. Ada kesurupan. Pak Non,
Kalau Anda mendengar kata-kata saya, Bapa kami yang di sorga, Anda langsung dapat tiket ke sorga. Kalau Anda masih pegang Katolik, Kristen, lepaskan saja. Pegang nih Alkitab, tiap kata Allah dicoret, ya kan? Nah, tapi ada kok sekarang yang Alkitab nggak ada Allah lagi, itu ILT punya. Nah, terima kasih ya Pak Non. Anda berdiam, saya rasa Anda lagi baca-baca. Kalau bisa Anda menangislah bahwa saya ini udah dibodohin ratusan tahun, nenek moyang, bukan cuma nenek moyang Bapak Non, saya juga punya nenek moyang, pada mati semua udah pada pakai Tuhan-Tuhannya orang lain, percuma Pak. Betul Pak Kembuan, kita ini kan ingin antara Islam Kristen itu jelas. Kristen itu ya Kristen, ya Islam atau Muslim itu jelas gitu loh. Sembahannya umat Islam adalah Allah Subhanahu Wa Taala, sembahan Anda ya terserah. Jangan mengambil nama sembahan kami, Anda salah gunakan. 100% Itu loh. saya salut, makanya saya sekarang itu pencerahan di room-room kan, tapi di Kristen banyak juga yang menolak karena dia masih bangga dengan itulah yang tadi saya bilang lagi ribut di grup sebelah itu. Coba dengar dulu saya ngomong Pak Kimbuan, dengar ya. Penyebutan kata Allah itu sudah terjadi, misalnya di dalam Alkitab itu ya, di Kejadian 1 ayat 1 saja sudah jelas. Gak ada itu di Kejadian 1. Itu ada pakai terjemahan itu. Coba baca original teksnya. Saya begini, kau dengar dulu. Saya baca terjemahan ini. Ya iya, terjemahan Gabrul namanya Bang. Kita luruskan, Anda masih nggak mau terima kenyataan. Ini otak kau itu perlu saya luruskan juga. Agama saya itu begini Pak. Ya coba baca original teksnya dulu. Ya. Coba kau baca original teksnya. Kejadian 1, baca coba. Bisa baca nggak? Baca aja original teksnya, baca. Di Katolik nggak diajarin itu. Coba baca original teksnya. Ayo, diskusinya yang sopan, jangan ngotak-kotakin. Bang Andi kok diotak-kotakin, ya jangan gitu dong kalau diskusi. Silakan. Enggak, ini saya ajarin, saya bilang nggak ada lafaz Allah atau kata Allah di original teks Bible, mau nggak ada. Yang ada di terjemahan Gabrul. Emang begitu kan? Nih Kejadian 1, dengerin nih. Beresit bara Elohim et hasamayim ve'et hares. Mana ada Allah di sini original teksnya? Mana ada Allah di sini original teksnya? Ada-ada aja ini, kalau dibilangin, gue dibilangin bodoh, dia sendiri yang bohong. Makanya kalau dibilangin itu dengerin, jangan ngotot. Kalau terjemah Indonesianya ya ada, makanya saya bilang. Pemahaman kalian itu terlalu sempit soal agama kami, sehingga yang kalian. Nah sekarang lu jawab, di mana itu akar, dari mana kau ambil kata Allah itu, dari mana? Di-mute terus ini. Ya dari mana kau ambil kata Allah itu? Memang otaknya hanya otak untuk merusak apa ya? Ya kau yang merusak Republik ini, kau yang merusak. Bukan Andi, dengar kau Nah sekarang, ya mana original teksnya mana? Saya tidak persoalkan original teks. Ya berarti terjemahannya Gabrul. Terjemahan Gabrul percaya. Andi, ya, Pak Nono, jangan pakai terjemahan bahasa Indonesia. Dengar Kimbuan, dengar saya ngomong. Dengar saya ngomong lah, jangan gitu diblokir, di mute terus. Saya mute sendiri. Saya mute sendiri. Anda harus dengar juga saya ngomong ya. Kami diajarkan untuk menyederhanakan pemahaman. Kami tidak perlu belajar original teks, ya. Gabrul namanya itu. Gak perlu original teks. Pergilah kau tinggal di sana. Begitu. Nih original teksnya nih. Nih Kinjip, ini Pak Denny baca nih. Pak Denny, diam dulu. Ini ada orang bule di sini, oi. Lo diam dulu. Pak Denny, ini saya baca original. Ini saya baca terjemahannya King James Version ya. In the beginning God created the heaven and the earth. Emosi nih, emosi dia. Emosi kan lo? Terjemahan. Saya hanya di terjemahan saja. Itu namanya kalau blow on kok dipertahankan. Makanya saya bilang kalau dia ini mati, dia masuk neraka dia kalau ajaran Kristen 100%, karena dia memakai Tuhan orang lain. Tergantung dari agamanya masing-masing kan.
begitu. Si Celebes mana itu Celebes? Ya cuman tadi saya masuk karena sebaiknya jangan mempergunakan dong sembahan umat Islam. Anda lanjut berdua lah. Lo Anda mau pakai apa kek gitu loh. Iya betul, udah bagus kok Anda katakan, itu udah bagus, salut gitu ya. Jadi kalau orang Kristen yang oten-oten di sini, tolong pakailah bahasa Indonesia yang benar dan pakailah ajaran yang benar yang 100% dari Injil. Jujur Coba aja, ini contohnya pakai mua nih Kristen sejati. Apa kami serang? Ya enggak, karena udah jelas Kristennya gitu loh. Iya, tapi saya tetap diserang sama orang-orang Kristen gitu. Ada yang bilang saya saksi Yehova, ada yang bilang saya ini, tapi saya ketawa aja karena ampunilah dia karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Itu yang ada di Injil. Begitu. Dia pakai gini loh ya, saya luruskan teman-teman. Dia pakai Kejadian 1 katanya. Ya memang di Indonesianya ada. Di King James Versionnya nggak ada in the beginning. In the beginning God created the heaven and the earth gitu ya. Nggak ada God di sana. Nah kalau di original text-nya nih, Bereshit bara Elohim et hasamayen ve et hares. Mana ada? Nggak ada Allah di sana. Tadi kan saya udah anjurkan Mana ya sih? Kristen, stop dulu ke gereja dulu. Kalau nggak mampu meninggalkan Allah, ya mendingan datanglah di langgar atau datanglah di masjid. Begitu. Makanya kayak tadi ini Katolik ini pergi ke Vatikan ya digaplok. Loh, Iya betul. kok ada Allah bawa kemari? Betul. Ya, diberitahu baik-baik, gue dibilangin blow on. Dia sendiri yang aduh. Pak Denny juga nggak boleh gitu Pak Denny. Anda harus tadi masuk, dia yang blow on Pak Denny. Harus Anda jujur di sini gitu loh. Aku bilang gini, kamu nggak boleh ngotak-ngotakin Bang Hendy pakai bahasa yang baik. Aku bilang begitu. Oke. Kamu harus mengerti. Aku malah bantu kamu soalnya aku nggak suka apa yang dia bilang. Otakmu gini-gini aku nggak suka, makanya aku bilang gitu. Oke. Itu coba King James Version Pak Denny. Kristen Ini dia. Kristen atau Muslim? Hah? Kristen. Kalau aku kan memang udah nggak memakai kata Allah, karena kan nggak ada di kitabku, itu aja. Tuh. Kitabnya apa? Dan Kitab aku apa mengakui nih? Allah itu adalah Tuhannya orang Muslim, itu aja kalau aku sih. Nah, saya mau tanya Pak Denny pakai apa sekarang? Bapak kami yang di sorga KJP, atau pakai KJP, Yahweh? KJP. KJP itu? Iya, oh begitu. Di si Aku pakai KJP KJP, bilang apa? pedomanku KJP. Kejadian 1 Aku ayat 1 pakai gimana KJP isinya? dari tahun 90-an sampai sekarang. Jadi yang tadi kejadian 1 ayat 1 bunyinya gimana? Ini God created heaven and earth. God, bukannya Allah. Oke. Jadi so you are the best I think. Bukan masalah the best atau nggak the bestnya, kita memakainya aja. Kalau aku kan pakai KJP, di KJP ku itu nggak ada kata-kata Allah, makanya aku nggak pakai kata Allah. Tapi Yesus tetap ada kan? Jesus Christ kan? Yesus ada sama semua lainnya sama, cuma penggunaan kata kita kan topiknya kan penggunaan kata Allah. Di orang-orang Eropa tuh nggak kenal Allah. Kalau aku bicara sama orang Eropa temanku yang Kristen, dia marah. Kamu tuh gimana kok kau pakai kata Allah? Allah itu kan Tuhannya orang Kristen, orang Islam. Iya memang iya gitu ya udah. Sejak di Alkitabku nggak ada kata Allah gitu loh. Tadi di bawah di room ada tanya saya pakai Alkitab mana? Saya tetap pakai Alkitab bahasa Indonesia, tapi setiap kata Allah saya nggak sebut lagi. Setiap kata Yesus saya nggak sebut lagi. Saya cuma baca Bapa dan Roh Kudus, Bapa dan Roh Kudus gitu. Bapa dan Roh Kudus atau Tuhan. Begitu aja saya. Jadi Bapa, Anak dan Roh yang saya pakai. Jadi biarlah semua oten-oten di sini sadar hukum agar supaya kalau mati ya udah dapat itu sorga bagi yang percaya. Begitu. Aku Kalau tahu bisa juga Pak Denny. orang-orang Kristen di Indonesia menggunakan kata Allah, tapi aku nggak mau menghakimi. Yang penting yang jelas aku tidak memakai kata Allah. Bukan berarti aku menghakimi orang Kristen yang di Indonesia. Gitu loh. Nah, kalau Anda naik di level lebih tinggi, Anda harus menghakimi mereka. Tapi kalau Anda masih pakai Yesus juga, Anda nggak bisa begitu.
Karena Anda dikasih otoritas kan, kamu sebagai anak bapak. Tapi mereka nggak mau, dia malah dia bilang hamba Tuhan. Jadi kita ini kayak PRT, itu pendeta-pendeta di Kristen yang saya tahu loh. Jadi Itu tanggung jawabku. Pokoknya aku nggak mau menghakimi siapapun gitu aja. Silakan dilanjut. kalau saya anjurkan Anda harus menghakimi. Kan ada ayatnya, hakimilah menurut yang nampak. Ya kan, jadi betul-betul ada. Jadi bukan kibal-kibul gitu ya. Terima kasih. Ya. Masih ada Otan nggak di sini ya? Halo Bang Kembuan, selamat malam. Ya, malam. Aku Kristen Bang, tapi gak mau disebut Oten. Ya, itu kan saya cuma dengar-dengar di internet ya. Nah, Anda nggak mau disebut, karena Anda disebut Oten, karena yang saya tahu mereka masih memakai Allah. Kalau dia masih memakai Tuhannya orang lain, Kristen tapi pakai Tuhannya orang lain, nah itu dibilang Oten kalau nggak salah ya. Oh, Oten itu singkatan izin, Oten itu singkatan orang Kristen. Jadi nggak ada konotasinya jelek, nggak ada. Lanjut. Enggak ada. ya. Bang Kembuan, aku mau tanya dong Bang, boleh? Ya boleh. Asal muasal Bang Kembuan bisa nemu hal seperti itu tuh dari apa sih Bang? Kok bisa berkesimpulan kok nggak menggunakan kata sosok nama pengutus itu langsung kepada Bapak itu? Saya jadi Kristen kan yang total ya. Dulu saya jujur aja dari mimbar kepercayaan 30 tahun lalu dari Katolik saya pindah-pindah gitu kan. Saya kan ada semacam Roh Kudus masuk di pikiran saya. Siapa sih Bapak pencipta Roh ini? Kudus. Iya, kita semacam ada begitu. Jadi saya menuntut sampai saya ke Eropa, saya kemana, sampai saya belajar bahasa Arab pun, tapi ya suaya-suaya ya, nggak menemukan. Tapi waktu saya ketemu dengan seorang ibu namanya Nelly Sedek, dia baru pulang dari Itali, kita diskusi-diskusi, keluar kata itu. Ternyata kami ini adalah pemilik dari Bapa kami yang di sorga atau hak patennya kan. Saya bilang sama ibu, udah serius kamu pakai itu Bapa kami yang di sorga? Wah pasti nanti Anda diributin di Kristen-Kristen Anda. Tapi dia bilang sebenarnya, Pak, disembunyikan saja, jangan dibilang-bilang ke orang-orang. Kalau kita bilang-bilang ke orang-orang, pasti orang Kristen udah pada bebal. Mereka nggak mau terima kebenaran, mereka maunya dibohong-bohongin dari agama-agama itu. Nah, dan ada seterusnya. Jadi Anda kan bisa lihat aja tadi yang satu Katolik, kita jelaskan yang benar, dia harus ngotot. Belum lagi yang lain-lain, sampai ada yang bilang lapor-lapor lah, ada yang mau bilang ini, itulah, pusing kepala, ada yang bilang saya saksi Yehova. Terserah lo mau bilang apa, karena agama itu tidak menyelamatkan bagi orang Kristen. Apa benar Pak Blackstar? Oh, berarti ini menurut Pak Kembuan tuh Kristen tuh bukan agama Bang ya? Kristen itu agama. Terus? Apakah agama menurut Anda menyelamatkan ente? Ente bahasa Arab ya. Iya. Kristen bukan agama. Kristen itu organisasi. Kata Nabi kalian lugat Tambunan. Ya karena dia kan Nabi nggak jelas. Dia nggak bisa. Aduh, Bunda, aku lihat duelnya sama Pak Kembuan sama Nabi Luga itu, aduh, Luga kelihatan udah setengah mati, atau gua pikir ketawa ngakak. Nggak boleh gitu, Nabi kalian hargain woi. Nggak boleh gitu, hargain. Nggak boleh gitu ya, ngamuk nanti dia. Bukan gitu Bunda, kan kemarin malam aku lihat video debatnya Pak Kembuan sama si Nabi Luga tuh, aduh aku ngakak, tapi Tuhan tuh ngakak aku. Tapi ada nggak videonya di mana kalau mau lihat ya? Itu udah debat lama kok, ada sama Uniriva. Ada Bang Hadi juga kok moderator. Di YouTube mungkin nengoknya. Di YouTube itu. Aduh aku tuh ketawa tuh. Nabi Luga ternyata bisa melongo kayak orang tuh baru tahu aku. Iya. Tapi ngomong-ngomong. Tapi dia itu nggak sadar kalau dia itu cuma apa udah 100%. Kenapa Pak Kembuan? Bagaimana? Kenapa
Anda 100% Kristen atau masih abu-abu? Ya kalau ya aku sih masih pribadi masih abu-abu sih bang. Aku punya jujur masih abu-abu karena kan banyak hal kontroversi yang masih aku cari tahu lagi lebih dalam gitu Pak Kembuan. Makanya kan aku menarik gitu loh dari statementnya Pak Kembuan. Mungkin aku pertama kali denger tuh kayak soalnya tuh kayak menghujat, kayak seolah itu apa ya ngesok pada diri sendiri. Tapi lambat laun kok ini buat aku jadi penasaran, pengen tahu belajarnya kayak gimana asal muasalnya gimana. Apalagi lihat debat sama Nabi Luga Tumbolon apa itu, aduh betapa aku ketawa itu. Tambunan. Ya tambunan apa itu terserah lah. Itu yang aku menarik gitu loh. Itu Pak Kembuan. Masa nama nabinya sendiri pun gak ingat. Aduh, kalau Nabi Gabriel kayak gitu nggak mau tas sembah itu bunda, aduh nggak Nggak boleh Jadi, gitu nabi. jadi kalau saya mau disembah dong Pak Kembuannya. Yo enggak lah. Ya kan kita kan enggak. kembali ke Anda penciptanya harus- kita dong. Penciptanya siapa? Siapa pencipta? Sekarang Anda siapa pencipta alam semesta? Ya kalau kita ngutip ke teks Nah. Alkitab ya Bapak udah. Bapak. Nah, anaknya siapa? Ya anak bapakku ya aku lah, cemana Pak Kembuan ini? Nah, mau tanya sama dia siapa siapa ini? Oh kirain Pak Anaknya Kembuan Bapak nanya Bapak. anak bapakku ya aku lah, bapakku jangan dibawa-bawa lah. Itu bapak-bapak di rumah. Itu dia kan bilang Oh, itu pencipta alam bapak-bapak, oke semesta. lah. Itu kan pencipta alam semesta. Kita harus pede dong sebagai orang Kristen. Bapak kita yang ada di sorga, kita anaknya pewaris. Bapakku belum di sorga. Bapakku belum di sorga. Iya, bapak-bapak itu. Oh bapak-bapak, oke lanjut. Bagaimana Pak Blackstar? Nah, sebentar. Ini anak ini definisinya sebagai pewarta firman atau pengutus dari Bapak atau gimana? Kan dia bilang barang siapa yang percaya kepadaku, hari ini engkau di Firdaus dan engkau adalah anak Bapa, kan? Kalau di dulu-dulu kan dia bilang anak Allah. Nah, sebenarnya itu diganti anak Bapa. Begitu. Oke. Anda nggak bisa. Jadi jangan sekali-sekali kayak pendeta-pendeta sekarang. Saya ini hamba Tuhan. Jadi hamba PRT-nya Tuhan. PRT-nya Bapak. Mau nggak Anda jadi PRT? PRT tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya anak. Anak bisa merengek. Bisa ngomel-ngomel ke bapaknya. Betul kan? Tapi sopan. Bisa tangkap maksud saya. Bingung aku Pak Kembuan. Menarik Pak Kembuan. Enggak, soalnya Anda tidak bisa dapat di gereja manapun di seluruh dunia. Saya sudah ke Eropa kemana-mana, nggak ada. Anda kan mau cari ilmu setinggi langit, nggak dapat Anda. Hanya di Indonesia. Makanya kami bilang keselamatan itu datang dari Pak Kembuan, ya kan? Keselamatan itu ada di Indonesia. Anda mau cari di ujung bumi nggak dapat. Beruntunglah saya masuk di TikTok. Bukannya menyombongkan diri karena kenyataan. Oke? Kalau yang ngelawan ke saya bilang neraka lu, gue gituin aja. Saya udah 5 kali kalau saya bilang sama orang yang malah dia bilang saya saksi Yehova, nggak jadi masalah kalau masih dia bilang begitu. Kalau dia bilang saya sesat lah, bebal, ya memang susah ya mau melayani ini keledai liar gimana tuh? Bukan itu aku bingung kenapa Bapak itu linglung itu. Oke, Pak Rasmi Kristen atau Muslim? Kristen. Kristen. Ibu 100% kepada Kristennya? Ya. Oke, saya tanya sama Ibu. Roh Kudus kan bilang begini, kalau berdoa, Matius 6 ayat 9, kalau berdoa Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Sekarang saya mau tanya Pak Rasmi, apakah di sorga ada Yesus? Apakah ada Yahweh?
Yang mengajarkan doa Bapa kami itu Yesus, bukan Roh. Tadi kan saya bertanya, Anda jawab dulu. Anda jawab dulu apa? Oh. Tadi kan saya udah Nah setelah dia bangkit dari kematian, jangan melebar, saya tanya. Roh Kudus bilang begini, kalau berdoa Bapa kami yang ada di dalam sorga. Nah sekarang yang mengajarkan baca Alkitab yang benar, ya kan? Baca itu Matius 5 ayat 9, ya kan? Gitu. Oke? Yesus yang mengajarkan doa dan Jadi Anda kalau saya lihat, saya ini kan anaknya Bapak kami di sorga. Anda Rasmi kalau sekali lagi melawan, Anda itu bukan orang Kristen sejati. Anda itu orang neraka, orangnya Yesus. Yesus tidak di sorga, ada di neraka. Yang bilang Yesus sudah pada mati, udah di neraka mereka. Oke? Udah, Anda bukan pilihan. Saya cuma jawab Pak begitu Kembuan, aja. Iya, silakan. Pak Kembuan, tadi Bapak bilang Yesus di Silakan neraka. Bapak. Iya, kan yang ciptakan Oh, iya. Yesus, kata Yesus itu manusia biasa dari Roma Coba Katolik. tolong kasih aku ayatnya kalau Yesus itu di neraka, silakan. Saya bilang di neraka itu karena kami yang memutuskan, kan? Saya tidak, Yesus itu. Jadi di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi di luar Bapa itu adalah iblis. Iblis itu tempatnya di mana? Di neraka. Oke? Itu aja kasih ayatnya. Jadi Bapak nggak bisa kasih ayat kalau Yesus di neraka ya. Oke, silakan dilanjut, monggo. Tadi kan dia bertanya, saya bilang itu dari Roh Kudus. Dia nggak mengerti Roh Kudus. Kalau dia mengerti Roh Kudus, pasti dia bilang, oh iya. Coba Anda, kalau saya kasih, ya ini bukan di satu ruangan ini ya. Coba lihat waktu dia dengan murid-muridnya. Dia kan bilang apa? Saya mau berdoa kepada Bapa. Kayak sekarang saya mau berdoa ke Bapa. Harus lihat objek dan konteksnya. Saya dan Bapa, anak dan Bapa, kan? Sekarang saya kalau berdoa, saya minta ke Roh Kudus. Bisa tangkap? Saya cuma kasih clue-cluenya aja nih. Kalau saya kasih yang lebih berat kan nanti Anda nggak bisa tangkap. Oke. Tadi saya bilang kan Yesus tidak ada di bumi, itu penciptaan dari manusia biasa. Ya orang neraka itu. Yahweh juga begitu. Yahweh itu dari neraka. Nanti Anda tanya ayatnya, baca aja tuh Alkitab itu. Karena kata Yahweh itu tidak boleh diterjemahkan. Huruf mati. Kalau ada yang terjemahkan berarti orang-orang iblis mencari-cari perpuluhan mungkin, persembahan. Oke? Ada pertanyaan lagi? Yang keras, Bang Rasmi. oke apa yang jawabkan? Anda tadi kan saya bilang saya ini dan Bapak, aku dan Bapak adalah satu. Itu kata ini kan Bapak waktu itu kan, ya waktu jadi manusia kan. Nah sekarang ayat itu buat saya, kalau saya anaknya kan. Anda kalau 100% percaya kepada Bapak, Anda adalah anak. Tapi Anda nggak bisa campung sampai ke sana. Kenapa? Hak paten itu ada. Setiap ajaran itu punya hak paten, ya kan? Anda punya suara hilang-hilang. Bu Rasmi, suara Anda hilang-hilang. Tolong cari posisi yang bagus mungkin. Ntar biar aku aja yang ngomong, nggak pakai buan. Berarti Iya. konsep nama Yesus sendiri itu bukan konsep berasal dari Bapa, tapi dari pemikiran manusia. Betul. Itu dari Vatikan dan Konstantin kalau sejarah ya. Oke, berarti bukan pure murni dari nama itu sendiri yang menjadi pengutus ya?
Betul. Oke. Anda saya lihat udah mulai masuk nih, udah masuk, udah mulai ada apa roh-roh sorgawi saya lihat. Nggak gampang Ini loh, kan nggak semua orang dikasih loh. enggak maksudnya ini kan biar diluruskan dulu Pak Kembuan. Takutnya kan statement dari Pak Kembuan ini arahnya itu kan seolah-olah itu kayak menista atau menyesatkan, tidak mengerti asal muasal nama itu dari mana dicetuskan nama itu kan. Makanya kan Pak Kembuan kan harus mengklarifikasi dulu biar enak, biar semua orang yang mendengarkan di Komal ini paham gitu loh Pak Kembuan, biar enak Terima asal kasih. muasalnya. Makanya tadi kan saya bilang di Alkitab itu cuma ada Bapa kami yang di sorga, nggak ada tuh kata-kata lain yang di sorga. Anda kan bisa tangkap itu kan, dalilnya itu Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Sudahkah orang Kristen mengkuduskan nama Bapa itu? Nggak ada kan, malah dia ganti namanya Yesus lah. Semua Alkitab itu kamu coret, Yesus itu diganti dengan Bapa atau Roh Kudus. Kalau Anda nggak ganti, ya Anda mati sebentar ya neraka lah. Bisa tangkap? Nah, bentar, ini ada yang menarik. Di Katolik dan di Protestan itu kan di konsep doa Bapa kami itu ada yang berbeda. Nah, Pak Kembuan mau ikut konsep doa Bapa kami yang mana? Pokoknya ada kata Bapa kami yang di sorga, nggak usah konsep-konsep dari mana, itu kan penerjemahan semua. Sebenarnya orang Kristen tuh hanya pakai 5 ayat aja udah kuat. Nggak usah yang ribet-ribet Taurat itu buat ini orang Israel. Saya bukan orang Israel, ya kan. Yang penting kita mengerti, ya kan. Itu sebenarnya 1 lembar aja kita udah cukup, ya kan. Bisa Anda tangkap? Iya, aku tangkap maksudku. Apa maksudnya Pak Kembuan? Berarti kan di konsep doa Bapa kami yang dibilang sama Pak Kembuan itu berarti hanya cukup sampai dikuduskanlah namamu, gak sampai datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Nah, siapa itu kerajaan? Kerajaan itu saya dan yang percaya 100%. Tapi kalau mereka tidak melapor ke saya, kan ada ayatnya di Yohanes 10 kalau nggak salah. Dia katakan bahwa barang siapa yang mau datang kepada gembala, itu kan gembala domba diceritakan, dia harus melalui pintu, harus melalui relnya, ya kan. Nah, kalau Anda tidak melalui pintu, berarti Anda lewat pagar, loncat pagar, berarti Anda adalah pencuri. Nah, kalau Anda tidak melalui kami, Anda itu bukan melalui pintunya Bapa. Karena kami anaknya Bapa. Bisa tangkap? Oke, nah lalu di perkataan berikutnya kan ada berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dengan berilah kami rezeki. Nah itu yang benar yang mana? Betul. Kalau yang di bahasa Inggrisnya kan itu nggak terlalu pasti kok. Dia kan bilang kalau di bahasa Inggris kan tidak secukupnya, berlebihan, ya kan? Di King James saja kan di situ dijelaskan bahwa itu diberikan berkelebihan, tapi diterjemahkan ke bahasa secukupnya. Itu nggak jadi masalah kok itu. Yang penting yang 1 ayat tadi, Matius 6 ayat 9 itu, Bapa kami yang ada di dalam sorga, dan Yohanes 10 ayat 30 sama Yohanes 8 ayat 58. Itu aja Anda pegang dan imani, dan Anda tiap hari baca doa Bapa kami, Bapa pasti mendengar Anda, tapi dengan syarat harus ikut aturan. Yohanes berapa tadi? Yohanes 8 ayat 58 sampai 59 coba. Jadi kata Yesus itu diganti Bapa ya, coba Anda baca. Yohanes 8 ayat 58 sampai 59. Sama tadi Yohanes berapa tadi Pak Gimana? Nah, ini aja Anda baca dulu coba. Tak buka dulu. Jadi kata Allah atau kata Yesus diganti dengan Bapa ya.
itu di bawah kerajaan sorga milik F Kembuan. Kerajaan sorga buat yang percaya kepada Bapa kami yang di sorga saja. Ini buat semua agama, mau agama apapun. Kan Bapak nggak nanti kita mati nggak ditanya lo agama mana, ya kan? Suaranya nggak bagus, Ibu. Ini kata-katanya diganti Bapak gitu, Pak Kembuan. Iya, iya betul. Bapa menjawab mereka, aku menegaskan kepadamu bahwa sebenarnya sebelum Abraham lahir, aku sudah ada. Mendengar perkataan Bapak itu, mereka langsung mengambil batu untuk melempari dia sampai mati. Nah, itu kalau Anda bisa tangkap itu? Nah, ini kan adalah ayat lanjutannya, tetapi tiba-tiba, ini kan sebenarnya Yesus, terus diganti Bapa membuat dirinya tidak terlihat, lalu pergi meninggalkan rumah Bapa dengan melewati mereka begitu saja. Oke, jadi itu kalau jelaskan, saya kan sebagai anaknya Bapa di bumi kan, atau utusan kan, saya ngomong sama gereja-gereja, sama pendeta-pendeta, aku nih Bapa, sebelum ada nih Katolik, ini apa, ini, pasti mereka belum orang gila, orang sinting, mungkin saya dilapor ke polisi atau kemana. Nah, itu yang kejadian di Indonesia, di bumi ini sekarang kan. Anda ngomong benar jadi salah. Oke? Nah, sekarang kok bisa ada muncul saksi Yahova itu gimana? Pak belum tahu sejarahnya. Mereka tidak percaya Bapa. Mereka itu saksi Yehova, Mormon, itu kan dari Israel. Mereka menentang Bapa kami yang di sorga. Nah, tetapi orang Kristen masih bangga yang ikut-ikut gitu, karena mungkin dapat cuan-cuan kali. Oke. Berarti konsepnya dari lagi, konspirasi. Cuma simpel saja. Alkitab kita ini cuma ada dua nama, yaitu Bapa kami yang di sorga dan YHWH, itu aja. Ketiganya Roh Kudus tentu. Jadi kalau ada yang sebut-sebut Tuhannya orang Muslim, nggak usah. Anda masih sebut-sebut siapa itu, nggak usah. Pakai aja yang ada. Bapa kami yang ada di sorga itu diketemukan. Jadi Amerika pun, Eropa, dia harus sebut kata Bapa. Walaupun dia bilang Father in Heaven, dia harus sebut Bapa. Karena itu udah dimeteraikan. Kita udah doakan kepada Bapa kami yang di sorga. Bisa paham? Percaya atau nggak percaya, terserah ibu bapak, begitu aja. Berarti kalau doa in the name of the Father and the Son, the Holy Spirit, berarti itu keliru. Itu bagus. Itu kan berarti sama seperti Trinitas dong, Mbak Kambuan. Ya iyalah, itu kan Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh. Kita percaya Trinitas, tapi kami tidak percaya itu Jesus, itu Tuhannya agama lain. Kami nggak percayain itu, karena bukan begitu pembicaraannya. Tapi kan orang kan, saya sebut begini aja paling saya dibenci. Walaupun saya pelayanan di gereja-gereja, saya kan menyamar. Begitu. Saya tidak akan mau sebut itu kata Yesus, saya tidak mau sebut itu kata Yahweh. Begitu. Saya cuma sebut Bapa kami yang ada di sorga. Lalu Putra dan Roh Kudus perannya apa dong, Pak Kimbon? Seperti tadi, saya kan anak, Bapa itu yang di sorga, ya kan? Nah sekarang Bapa kan udah meninggal, si Yesus itu kan, yang mengganti Bapa ya saya lah, yang di sorga itu siapa? Roh Kudus. Bisa tangkap? Tolong terjemahkan si Rasmi punya pertanyaan tuh. Berarti bisa dibilang konsep apa Trinature dong berarti. Pokoknya kalau ini sangat simple, pal. Ajaran Kristen sangat simple banget. Nggak seperti yang diajarkan oleh sinode-sinode teologi itu. Itu kan semua mereka pakai filosofi, ajaran-ajaran doktrin-doktrin manusia. Lari-larinya Anda ke sorga.
Gitu, makanya saya anjurkan di seluruh dunia kalau bisa Kristen stop dulu ke gereja, jangan kasih uang 1 sen pun di gereja, biar saja dia bubar, karena anda ini lalang semua, nggak bakalan